Oke, balik lagi dalam perbincangan yang ya bisa disebut perbincangan akademis, non akademis, perbincangan ngawur, perbincangan temporer, perbincangan konvensional, perbincangan modernis. Nah sekarang dalam laman video ini, dalam beranda video ini tertulis judul bully. Jadi sebenarnya bully itu bukan game PS2 ya. Bully itu kalian bisa Lawas terjemahkan, banget. kalian bisa terjemahkan perundungan atau Merundung ya. apa ya, kayak Apa ya? Mengganggu, mengusik mungkin. ya mengusik, linear dengan menindas. Menindas, Karena ya, itu benar, menindas. sekelompok istilah-istilah itulah. Yep. Nah sebetulnya tidak perlu apa ya penjelasan akademis dari sudut pandang psikologis gimana segala macam dan upaya-upaya apa ya Untuk kayak menanggulangi segala macam. Jadi sebetulnya itu kan apa ya, kayak masalah-masalah yang sebetulnya dari dulu ada dan sampai sekarang ada. tidak Dan akan itu pernah pun, hilang mungkin. Iya, dan itu mungkin terjadi pada anak-anak. Kalau misalnya dewasa ya Ada sih, ada dong. ada, cuma ya Ada dong. mungkin istilahnya bukan bully lagi, tapi bully itu semacam, kalau bully itu kan seolah-olah jadi istilah besar pada anak-anak SD, SMP, oke. SMA. Tapi ketika di atas itu mungkin bully itu bukan persoalan besar, tapi kayak Alah, apa sih kan gitu. iya, kayak bukan lagi bully itu kan besar bagi anak-anak yang saya sebutkan. Tapi kalau udah besar itu bukan bully, tapi kayak istilah-istilah yang lebih kriminal lagi, kayak apa yo, yang kayak apa ya, kayak menindas atau melecehkan mungkin. melecehkan, bahkan Bisa yang lebih aja, ya. apa ekstrim lagi kalau yang orang-orang dewasa. Jadi bukan Kekerasan. makanya sasaran pembahasan ini mungkin secara kontekstual di apa ya, dicoba untuk ditelusuri atau bahkan diterjemahkan berdasarkan kapasitas atau pengalaman anak-anak atau remaja-remaja, karena emang ini konteksnya sangat pas bagi kalian-kalian yang masih remaja. Bahkan kami pun juga sudah melalui masa-masa itu. Iya. Ya bukan berarti ketika saya membahas atau kami membahas persoalan bully bukan berarti kami menggurui pembuli dan yang dibully, bukan, tapi lebih ke berbagi atau kita itu mensimulasikan cara-cara atau sudut pandang. Bukan berarti karena kami membahas bully bukan berarti dari kami itu pernah jadi pembuli dan orang yang dibully ya, tapi kan pasti ada fenomena-fenomena itu. Iya. Makanya karena kami juga pernah dalam satu lingkungan sekolahan atau apa di luar itu, dan tidak jarang ya fenomena-fenomena itu terjadi dan kita tahu betul di depan mata kita, sehingga kita bisa mampu paling enggak itu punya gambaran lah. Bahkan itu tidak jarang itu terjadi, bahkan di posisi teman-teman kita sendiri atau bahkan kita sendiri, atau mungkin Bagas atau saya yang mungkin punya rekam-rekam jejak atau draft-draft pembulian yang kecil atau perundungan yang kecil sampai skala yang level besar. Mungkin di antara kami mungkin bisa kami share, dan upaya-upaya untuk menanggulangi dan segala macam. Apa sih sebetulnya mereka yang menjadikan mereka membuli itu apa gitu. Iya, oke. Ataukah kita itu karena sering secara tidak sengaja itu sering mengekspos kelemahan kita, sehingga kelemahan kita itu kemudian yang menjadikan mereka itu terpancing sehingga mereka membuli kita, atau gimana segala macam. Nah ini sebenarnya menarik karena kalian itu, atau paling tidak kita lah, itu mestinya selalu bisa mengantisipasi diri gitu, dan bisa mengantisipasi atau menghindari kejadian-kejadian yang kayak gitu. Mungkin Bagas bisa mensimulasikan atau ya apa sih kira-kira dia pernah dibully atau enggak. Aduh. Mungkin temennya atau siapa yang punya pengalaman kayak gitu. Oke. Zero ini mengawali video dengan kata-kata dan diksi yang sulit untuk didengarkan oleh anak belajar, khususnya mungkin yang di sekitaran Jombang dan sekitarnya. Oke, gini. Intinya gini, tak sederhanakan ya, tak simpelkan. Jadi omongan nyata itu kita akan berbagi mungkin pengalaman kami, dan mungkin kami juga akan mengusut
sepaham kami lah, bukan berarti menggurui atau kita berbagi di sini ya. Kita berbagi pengalaman dan mungkin kita juga akan memberikan pendapat kami tentang bully, motivasi orang yang membuli dan lain sebagainya. Oke, kita berangkat dari pengalaman aja ya, biar langsung. Bully itu tidak akan terjadi kalau kita tidak masuk ke dalam suatu lingkup sosial. Dalam kasus ini kita lebih kami berdua lebih condong ke kehidupan sosial di sekolah lah, supaya mudahnya kita berada di lingkup dimensi sekolah aja. Di sekolah ada kegiatan perundungan. Kita bagi dulu nih, perundungannya ini, pembuliannya ini, pembulian secara verbal atau non verbal. Non verbal itu obviously fisik ya. Jadi misalnya pembulian, kita berangkat dari mana nih? Pembulian verbal aja ya. Oke. Pembulian verbal. Kita berangkat dari motivasi. Diawali dengan motivasi aja dulu. Orang membuli itu motivasinya apa sih? Kalau menurut saya pribadi, saya dulu seorang pembuli atau yang dibully ya. Mungkin orang yang dibully mungkin ya. Ya, sewaktu-waktu mungkin jadi bisa aja pembuli juga. Tapi most of the time saya bukan bilang bahwa saya seorang yang dibully jadi saya harus dikasihani, saya orang yang baik. No. Saya bukan orang yang terlalu suci sampai dibully, atau orang yang jahat banget sampai membuli, atau bahkan saya bukan orang yang tidak mengaku dulu pernah dibully atau membuli. No. Tapi jujur secara pribadi saya orang yang tidak suka cari masalah gitu. Kok aku gabut ya? Aku tak anggarai wong gitu. No. Saya punya cara lain untuk mengatasi gabut itu apa sih bahasanya? Iya, kebosanan mungkin ya. Mungkin bosan itu sepaham saya aja sih. Correct me if I'm wrong, kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Menurut Anda gabut itu apa? Menurut kalian gabut itu apa dan seperti apa? Kalau saya dulu kalau gabut itu pas sekolah dulu gambar mungkin, atau bahkan nyanyi sendiri, mendengarkan musik ya kan, membaca, hobi saya. Itulah, ininya saya bisa mengatasi kegabutan saya lah. Namun beberapa orang tertentu yang mana dilabeli sebagai pembuli oleh lingkungan sosialnya, itu biasanya lah ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya lah. Ini bukan serta-merta muncul dan saya menyatakan sesuatu ini bla bla bla. No. Ini berangkat dari pengalaman saya. Orang yang dicap sebagai pembuli itu biasanya maaf banget, orangnya tidak terlalu cemerlang dalam hal akademis. Kebanyakan ini ya, bukan semua orang yang bully itu gak pintar dalam pelajaran. No, bukan. Tapi saya mau dari yang pernah saya alami dulu, dari SD, SMP, SMA. Orang yang suka membuli atau mengganggu orang lain secara verbal ataupun non verbal fisik gitu. Biasanya mereka tidak terlalu cemerlang ataupun pandai dalam hal akademis. Lalu mereka biasanya bingung nih. Mereka bingung atas diri mereka sendiri. Aku nih harus ngapain sih? Apa sih motivasi mereka? Aku ini harus ngapain? Mereka gabut. Saya curiga deh kalau orang-orang yang bully itu cuman orang gabut aja, dan mereka nggak bisa mengekspresikan gabutnya, mereka nggak bisa menghilangkan gabutnya dengan sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya mereka membuli dan mengganggu orang lain. Jadi intinya orang yang bully itu bingung. Satu orang yang bingung. Yang kedua, orang yang membuli itu misalnya membuli secara verbal atau non verbal, dia sendiri itu lemah dan insecure. Makanya dia mengatasi kelemahannya dengan melemahkan orang lain, menindas orang lain dengan secara verbal ataupun fisik, supaya dia terlihat kuat di mata orang yang dibully. Kalau saya sih gitu ya, kalau yang saya lihat lah ya. Ini sekali lagi ini hanya pendapat, opini, bukan kenyataan. Kata si Bagas di YouTube, jangan jadi orang bodoh dengan mengatasnamakan opini atau bahkan mengkonversikan opini jadi kenyataan. Tidak, jangan seperti itulah ya. Jangan menganggap pendapat sebagai kenyataan ataupun fakta. Jangan. Ini hanya pendapat seseorang di internet yang luas ini. No. Kalau kata saya sih gitu. Orang yang bully adalah orang yang bingung dengan diri mereka. Aku bisa apa nih? Aku harusnya ngapain nih? Bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengganggu orang lain, dan mereka orang yang lemah.
karena mereka nggak bisa menunjukkan kekuatan mereka dalam sesuatu hal ataupun bidang keahlian ataupun apapun itu. Akhirnya mereka berusaha untuk melemahkan orang lain. Misalnya gini deh, kasusnya gini, saya entah kenapa dari dulu dan sekarang tidak pernah jauh dari dunia pendidikan. Dulu saya diajar, sekarang saya mengajar kan gitu. Tak kira bukan dunia pendidikan, dunia perbulian. Dunia perbulian mungkin juga, karena seperti yang saya sudah bilang dari awal, saya bukan orang yang suka cari masalah. Tiba-tiba saya gabut terus saya ganggu orang lain, tidak. Jadi kalau saya gabut biasanya saya ya baca-baca, mungkin baca buku, ngerjakan soal. Bukan berarti wah ini orang soal alim, no. Oh, ini orang sok pintar, enggak. Bukunya pun enggak, bukan buku semua buku, no. Karena mungkin saya merasa saya cukup lumayan dalam mata pelajaran bahasa Inggris, jadi mungkin saya hanya tertarik dengan bahasa Inggris saja dan tidak terlalu condong pada mata pelajaran yang lain dulu. Jadi kalau saya baca-baca ataupun mengerjakan soal ya hanya bahasa Inggris saja mungkin. Lalu apa ya? Mau bahas apa tadi? Contoh ya? Misalnya contoh gini. Ada orang yang pas gabut itu dia menyanyi na 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 na, intinya ya menyanyi lah. Terus ada seseorang yang mengganggu dia. Nah, kalau kita pikir secara logika, kenapa itu orang mengganggu? Mari kita hanya bisa berangan-angan tuh ya, karena niat dari seseorang itu ada di dalam dan kita tidak akan pernah bisa tahu niat seseorang itu apa kan gitu. Mari kita coba berandai-andai dan berangan-angan. Kenapa kira-kira ada orang yang menyanyi terus ada orang lainnya mengganggu dia mungkin supaya berhenti menyanyi atau apa gitu ya. Mungkin kalau saya ya, mungkin dia nggak suka orang lain menyanyi karena dia nggak bisa menyanyi. Jadi berangkat dari, kembali lagi ke alasan awal tadi, mungkin orang yang membuli itu orang yang lemah, orang yang nggak bisa melakukan sesuatu hal. Makanya dia kalau melihat orang lain dengan bakat atau kemampuan tertentu dia nggak suka, dia iri, dan dia inputnya iri dan outputnya mengganggu orang yang dia irikan itu kan gitu. Makanya dia mengganggu supaya dia berhenti menyanyi atau apa gitu. Kalau saya sih gitu, mungkin gitu. Jadi dia berpikir kok dia menyanyi, mungkin berpikir kok dia bagus, kok saya enggak, tak ganggu supaya dia enggak menyanyi karena saya nggak suka ada orang lain yang lebih bagus dari saya. Mungkin sekali lagi ini mungkin pendapat ini. Kalau zaman sekarang harus dikasih disclaimer dulu nih supaya nggak banyak orang yang nggak suka banyak orang yang suka salah paham nih. Kita harus ngasih disclaimer dulu, apalagi untuk sumbu-sumbu pendek, orang yang suka berpikir kalau gua suka A berarti mikir lu nggak suka B ya makanya lu milih A. Ya nggak gitulah, nggak. Ini luas banget loh. Kehidupan ini gak sehitam putih yang Anda pikirkan. Bahkan orang lain tidak seperti yang Anda pikirkan. Kalau kata saya sih gitu. Misalnya dari contoh orang yang pas di waktu senggang menyanyi di kelas, terus ada orang yang dengan sengaja mengganggu ataupun mencoba untuk menghentikan kegiatan itu. Apa alasannya? Itu kalau alasan pertama mungkin dia lemah, orang yang bully. Atau yang kedua, suara si orang yang penyanyi ini mengganggu gitu, jelek ataupun apa. Menurut si pembuli, maka si pembuli berusaha untuk menghentikan orang yang menyanyi ini. Kalau saya sih gitu. Dan itu secara verbal ya. Dan itu contohnya verbal ya, mungkin dimaki atau hei suaramu jelek, suaramu kayak apa gitu. Makanya berusaha untuk dihentikan. Dan ini baru satu contoh loh ya. Berusaha menghentikan orang yang menyanyi karena mungkin suaranya jelek, atau mungkin yang membuli itu iri sama yang bisa nyanyi. Kalau saya sih gitu. Kalau dari contoh ini menurut Roy apa nih? Boy, apa Boy? Yo nek apa tadi nek dari ada orang yang menyanyi misalnya. Yo gitu, misalnya gini yo. Kalau misalnya ada orang bisa nyanyi, bahkan belum tentu bisa nyanyi saja lirik
pakai lirik nyanyi bahasa Inggris, nyanyi liriknya bahasa Inggris. Misalnya gitu ada orang sing nggak terlalu bisa, maksudnya nggak hafal lirik bahasa Inggris, tapi dia punya keinginan untuk bisa nyanyi dengan lirik bahasa Inggris dengan baik. Tapi karena ada yang lebih bagus, maksudnya yang lebih tahu liriknya, yang pengucapannya lebih bagus segala macam, jadinya latihan gitu. Jadinya dia itu kayak apa ya, kayak ngerusui, kayak ganggu, entah ikut dengan, bukan ganggu si orang itu langsung, tapi kayak komat kamit gitu, entah itu apa, nyanyi sendiri segala macam. Itu kan kayak kon iku ngrusui tok ae, nek kon cemburu nek aku luwih iso daripada kon, mbok yo aja ngono. Biasanya kadang gitu, tapi aku cuma jelasin gini. Misalnya dulu ya SD itu gini. Nek dulu ya aku pengalaman ke SD. Pengalaman. Mungkin di beberapa tempat lain atau SD yang lain mungkin beda. Kulturnya mungkin beda. Nah, kalau di SD itu gini dulu itu. Kita kalau manggil teman kita, itu panggilannya itu julukan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, gini. Iya, SD banget itu ya. Kalau misalnya ada orang misalnya aku dipanggil sama temanku dengan nama bapak ibuku lah. Iya. Kalau aku lemah orangnya, ketika dia manggil aku dengan sebutan atau nama bapakku atau ibuku, aku menganggap itu pembulian. Kalau aku lemah. Oke. Dia kok ngelek-ngelek aku mesti. Oke. Yes, kalau aku lemah. Tapi kalau paham. misalnya aku nggak lemah, maksudnya enjoy segala macam, aku nggak menganggap itu sebagai bentuk pembulian. Akhirnya ya udah, itu sejenis guyon saja. Guyon. Tapi beda kasusnya kalau misalnya orang itu lemah, beda lagi, karena dia pasti menafsirkan itu bukan candaan lagi, tapi semacam penghinaan, penghinaan lah. Namaku bukan itu kok, kenapa kamu, kayak bahkan bisa menjadi bentuk yang lebih ekstrem lagi. Itu bukan hanya menghina dia, tapi menghina bapaknya dia atau ibunya dia. Oke. Saya boy, maaf. Berarti yang aku tangkap barusan kan berarti tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Case per case dan tergantung subjek dan objeknya itu. Subjek dan objeknya. Mungkin kalau objeknya kita nggak, tapi subjek yang bisa merasakan orang itu sendiri. Kalau dia lemah, reaksi orang lain atas dirinya, misalnya apalah, entah itu suka marah, ngacak-ngacak rambut kita segala macam. Kalau kita lemah, kalau kita nggak bisa menafsirkan itu sebagai candaan, maka kita tafsirkan itu sebagai bentuk pembulian. Oke. Karena kasusnya gini, kalau yang lebih ekstrim kayak apa ya? Mukul kayak atau penendang atau apa ya? Kayak barangnya dihilangkan, nyoret-nyoret, dicoret-coret, muka segala macam, disobek-sobek bukunya. Buku itu udah beda lagi. Itu bahkan bisa kriminal, itu kekerasan segala macam. Tapi kalau ujaran verbal segala macam yang mungkin bisa saja dipelesetkan menjadi sebagai bentuk candaan, itu sebetulnya persoalan ketahanan diri. Kalau kita kuat, ya bang. Tapi gini, maaf ya, saya itu potong dulu. Tapi kan definisi tiap orang itu kan berbeda. Nah, ada orang yang menganggap batas kita bercanda itu ini. Dan ya, dia kan nggak harus bilang ke orang, hei kamu kalau bercanda sama saya sampai taraf seperti ini aja ya. Kalau di atas ini kan nggak mungkin dong kita bercanda seperti itu. Makanya, kita bersosial dengan anak seumuran kita saat itu dan ngomong itu kan nggak mungkin. Makanya kayak misalnya aku jadi bahan atau aku diperalat, atau misalnya aku kayak dipecandain, ini konteksnya dipecandain ya, cuma bentuk candaannya itu semacam nyerempet dikit seperti bentuk pembulian. Ketika orang lain ya yang lihat aku digituin sama temanku ya, misalnya aku dijambak atau dipanggil dengan nama bapakku, ketika orang lain tahu itu, mungkin penafsirannya dia itu sebagai bentuk pembulian. Karena dia memposisikan jadi aku. Karena dia sendiri lemah. Dia merasa jadi kamu dan dia kalau aku digituin aku nggak terima. Aku nggak terima. Sakit hati segala macam. Itu kan beda sama ketahanan mentalku, ketahanan batinku menyingkapi bentuk dari reaksi temanku itu. Aku anggap itu bercanda aja. Bukan bully, bukan perundungan, bukan penindasan, enggak. Tapi kalau orang lain yang memang kapasitas atau kemampuan
kemampuan mentalnya atau segala macam tidak siap untuk menerima bentuk yang dikirimkan temanku ya padaku ya, itu bisa dianggap sebagai pembulian gitu loh. Tapi kalau karena ini aku yang merasakan dan ketahanan mentalku sudah sama dia, bukan sama dia ya, kayak aku nggak selemah itu, dan karena aku udah terbiasa dengan itu, jadi itu bukan pembulian gitu. Jadi pembulian atau tidak itu sebetulnya linear dengan satu bentuk perbuatannya dan juga ketahanan mental dan batinmu menyikapi itu. Kalau misalnya batinmu kuat, kamu nggak akan sebut itu pembulian, tapi ya apa ya, tergantung bentuk ya, bentuk sikap orang lain terhadap kita. Kalau kamu bilang kalau batinmu kuat, hatimu kuat, kayak gini, for your information untuk para pendengar ini, dalam beberapa video kami yang terakhir mungkin kami kayak satu jalan, satu apa diskusi, tapi gini, dalam pembahasan bisa aja kami nggak setuju, dan kalau Anda berpikir dan melihat video-video kami di video-video sebelumnya, kami kayak setuju gitu, tapi sebenarnya enggak, bahkan banyak bahasan dari kami yang saling bertentangan, nilai-nilai kami saling bertentangan, dan mungkin kali ini bisa jadi contohnya gini. Kalau kamu bilang begini Roy, misalnya gini, berarti orang ini hatinya apa ini? Kalau hatinya lemah, menganggap ini sebagai pembulian. Kalau saya kok agak kurang setuju, dimana gini, orang misalnya diperlakukan secara tidak pantas, misalnya dia kayak kayak ditarik bajunya, kayak pokoknya sampai bikin yang dikasih perlakuan ini nggak nyaman ataupun marah. Kan bisa aja orang yang diperlakukan seperti itu tuh seperti dilecehkan atau dibully ya. Kalau anda dulu misalnya dibully, atau bahkan kayak gini, kamu bilang saya kan udah biasa digituin, tapi pas pertama kali Anda diperlakukan seperti itu kan Anda berpikir, kok saya diperlakukan seperti ini, padahal maaf ya, misalnya ini, aku juga nggak tahu, misalnya ini, kamu pas di rumah, aku nggak pernah diperlakukan seperti ini sama orang rumah, sama bapak ibuku, sama saudariku kan nggak pernah, kok aku diperlakukan seperti ini di luar rumah. Akhirnya kan pasti ada nilai kita kan, value kita kan pasti bertabrakan, kok aku begini, dan dari situ kan kita pasti bisa mulai berpikir, kok kayak gini, bla bla bla. Berarti kan gini, ada orang yang misalnya dari rumah itu dia dididik sebagai anak yang baik, sopan dan lain sebagainya. Terus pas dia berada di lingkungan sekolah, yang mana menurut saya sekolah itu adalah cerminan masyarakat kita nanti gitu. Ada orang yang bermacam-macam, ada sifatnya yang seperti ini dan itu. Tapi kalau misalnya nih ya, si A itu di rumah dia dididik jadi anak yang baik dan itu sebagainya, disiplin dan lain sebagainya. Terus pas dia di sekolah, dia bertemu dengan seorang yang suka mengganggu orang lain di waktu-waktu luangnya gitu, nek. Jadi ibarat nek dia nganggur, dia nggarai wong apa tambuli orang. Ini nih ngelokno lah. Kalau di SD misalnya dia ngelokno bapak lah ya, nek SD ngelokno bapak ibu lah, ngelokno jeneng, manggil orang dengan. Terus si anak baik ini, si A ini bilang, "Loh, kok kamu manggil saya dengan nama itu sih? Saya nggak suka ya. Tolong jangan panggil saya dengan itu." Kan dia sudah melakukan yang sebisanya kan, loh. Aku sudah ngomongin kamu dan ini. Terus si pembeli obviously pastinya tetap melanjutkan dengan ngomong itu dong. Karena tujuan dia dari awal kan mengganggu mental ini kan, itu. Mengganggu mental si yang dibully ini dengan tetap mengganggu, dengan mengucapkan, intinya mengganggu lah. Nah, mungkin si pembuli ini berusaha untuk memuaskan hasrat mengganggunya ini supaya terpuaskan, sampai terpuaskan, entah biasanya kan yang diganggu sampai stres, sampai sedih, nangis, marah dan lain sebagainya, baru si pembuli ini berhenti, atau bahkan sampai setelah nangis pun tetap diganggu, setelah marah pun tetap diganggu. Nah, tiap orang kan berbeda definisinya ini, definisi bulinya kan berbeda. Namun yang bisa kita lakukan ya
dari misalnya kita orang yang membuli, kita nggak apa ya, mengencourage orang untuk membuli, enggak, no. Bahkan kita, kalau saya sih mengkandem, mengutuk pembulian itu, karena sudah banyak kasus yang muncul di permukaan berita bahwa bully itu baik sampai mengakibatkan bahkan menghilangkan nyawa. Itu kan sudah sangat bersedih. Itu kan berawal dari pembulian. Kami sangat mengutuk pembulian, kalau saya, dan saya yakin Roy juga seperti itu. Tapi apa ya, menurut saya pembulian tidak akan pernah hilang. Dan maaf, pembuli itu bisa aja, pembuli itu orang yang dicap sebagai orang baik oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh guru. Ini anak baik nih, tapi kok tiba-tiba ada yang lapor bahwa anak ini membuli orang lain. Pasti si guru heran, loh, yang saya tahu nih orang baik kok ada yang bilang dia nggak baik. Maka dia, padahal si anak ini hanya mungkin di depan guru dia sok baik, dia mencari pengakuan, dia supaya dapat image yang baik dari guru. Tapi saat gurunya berpaling, dia mengarahkan taringnya, mengarahkan apa ya bahasanya itu, menyakiti orang lain dengan kata-kata yang tajam atau bahkan sekedar mengganggu. Apa ya, nek SD itu dia apa sih, ditoyor, dijundu lah, nek wong Jawa kan itu dijundu sirahe, ndase lah ya, nek kasar ndase dijundu, terus dia apa itu udah mulai ke fisik. Kalau saya sih, misalnya kalau saya jadi seorang pembuli, alasan saya membuli orang lain ya karena bukan karena orang yang saya bully itu layak untuk dibully, tidak loh. Kalau saya berusaha memahami orang yang membuli loh ya, apa alasan mereka membuli, ya karena saya nggak suka aja ngelihat Anda misalnya bahagia, misalnya saya lagi bad mood nih, saya berangkat dari rumah tuh sedih, saya nggak dikasih itu uang saku, atau bahkan belum makan, lapar dan lain sebagainya, dan saya harus melampiaskan kekesalan, kesedihan, perasaan negatif saya kepada sesuatu, maka akan saya arahkan kepada orang lain, minimal supaya orang lain tuh tahu atau bahkan sadar atau sekedar notice lah kalau saya tuh lagi nggak baik, makanya saya mengganggu. Tapi orang yang saya bully mungkin akan berpikir, aku lo gak salah apa kok aku dibully, dan nggak akan sempat memikirkan saya yang lagi bad mood. Itu kan kalau misalnya, ya kenapa kok misalnya dia ada masalah atau mood jelek terus dia lampiaskan ke orang lain, tujuannya apa ya? Nek kalau dia ngerti kalau misalnya mood jelek, atau dia ikut mikir kalau kamu ada masalah, biasanya buat apa kamu bully dia? Biasanya yang dibully nggak sempat memikirkan itu. Yang dibully hanya sempat memikirkan mungkin alasan aku dibully apa oleh orang ini, salahku apa sama dia sampai aku dibully, kan gitu. Pasti hanya berpikir seperti itu, mengapa aku diganggu, mengapa aku diperlakukan seperti ini, dan lain sebagainya. Dan baik lagi, kalau kita mencoba memahami dari sisi pembuli, kalau dari sisi yang dibully, saya udah, dan kalian udah pasti tahu lah ngapain kita dibully. Kita hanya perlu merefleksi diri. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang dibully atau orang yang terbully, kita hanya perlu merefleksikan diri. Kita sudah benar enggak melakukan sesuatu? Kita menyinggung orang lain enggak dengan apa yang kita omongkan atau apapun yang kita lakukan? Kalau itu saya kan sudah cerdas dan tahu, pasti kita melakukan sesuatu pasti juga berefek pada orang lain. Dan jangan berharap semua orang berpikir seperti kita, dunia akan selalu berpihak pada kita. No, tolong jangan berpikir seperti itulah intinya. Jadi kalau dari orang yang dibully atau orang yang terbully, kita hanya perlu merefleksikan diri, aku ini salah apa, mungkin seperti itu. Namun untuk orang yang membuli, mungkin ya supaya orang lain
merasakan apa yang saya rasakan. Mungkin lah kalau saya jadi seorang pembuli, mungkin kalau saya jadi orang yang membuli, mungkin saya akan, itulah alasan saya membuli orang, karena saya ingin orang lain merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Dan tadi di awal saya bilang bahwa karena saya lemah, saya tidak sekuat yang orang lain pikirkan, dan saya ingin jadi sekuat orang lainnya. Misalnya orang yang saya bully, bahkan saya ingin jadi sekuat dia, tapi kok saya itu sedih, saya dan dia berangkat dari tempat dan level yang sama, kok dia sudah sampai di level ini dan saya belum. Makanya saya berusaha untuk mencapai level dia dengan cara saya menaikkan diri saya ataupun menurunkan dia, dan lebih gampang dia saya turunkan, dia saya lemahkan mentalnya supaya jadi kembali seperti saya. Dan ini saya mau menambahkan pengalaman saya aja ya. Saya belajar bahasa Inggris dari sejak kecil lah, bahkan di lingkungan rumah saya alhamdulillah mendukung saya untuk bisa berbahasa dan belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Awal-awalnya pas SD, reaksi teman saya pas saya belajar bahasa Inggris dengan lebih giat, dengan niat dan tekad yang lebih besar. Teman-teman saya bilang begini ke saya masih ingat, gas kamu kok belajar bahasa Inggris bareng orang, makananmu masih pindang aja kok, makan lele aja kok udah ngomong Inggris, kecuali makananmu roti atau apa, sok-sokan kamu ngomong Inggris. Dan saya maaf ya, saat itu saya cukup menganggap itu sebagai bercandaan, dan saya tidak menghiraukan aja, wis babal lah, kamu mau ngomong apa aja terserah. Dan usaha saya itu alhamdulillah terbayarkan dengan saya bisa lebih menonjol daripada teman-teman yang lain dalam pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya hinaan, cacian, makian itu berubah menjadi tepuk tangan, dan mereka mulai mengapresiasi saya, bahkan banyak minta tolong kepada saya kalau ada mata pelajaran bahasa Inggris. Mereka banyak bergantung pada saya, apalagi pas ujian gitu ya dulu. Jadi itu dulu. Jadi dulu pun mungkin ya motivasi seorang pembuli yaitu dia sadar dia dan orang yang dibully itu berasal dari level dan tempat yang sama. Kok dia sudah sampai di level-level tertentu di mana si pembuli ini belum sampai gitu. Dan obviously si pembuli ini pingin dong setidaknya menyetarai dia atau bahkan lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau dia melakukan itu, dia butuh effort, usaha yang lebih keras. Makanya dia ingin, kalau aku susah nih, kalau aku harus menyaingi dia, maka dianya aja yang harus aku turunkan kembali ke posisiku sekarang, atau bahkan merendahkan dia ke bawah levelku, supaya aku tidak melihat orang yang lebih baik dari aku dan aku tidak iri hati lah. Kayaknya bully berakar dari iri deh. Kalau kita recap dari awal kita bahas ini mungkin dari bully berasal dari iri. Kalau saya salah satu akarnya sih iri, makanya nggak suka melihat orang lain bahagia, nggak suka melihat orang lain berbakat, nggak suka melihat orang lain ini akhirnya diganggu dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sih. Kalau saya kan udah ngasih contoh juga dan lain sebagainya. Sekarang Roy mungkin. Monggo silakan. Kalau aku ya, kalau sebetulnya bully itu kumpulan serangkaian tindakan sing berkelanjutan. Kalau tindakannya cuma sekali, tindakan merendahkan atau perundungan sekali, maka itu belum bisa disebutkan menjadi bully. Oke. Misalnya gini ya, kamu dijunduh atau didorong kepalamu, itu sekali, itu nggak bisa ditarikkan sebagai bully. Itu paling bisa ditarikkan sebagai iseng aja itu. Iseng. Iseng. Tapi kalau perbuatan itu berkelanjutan, yang awalnya misalnya nih aku yang mendorong kepala Bagas ya, dan Bagas nggak ada reaksi, diem aja. Yeah. Tapi aku belum tahu nih, belum kenal Bagas ya, sekedar tahu tampangnya aja. Kemudian aku menafsirkan, oh anak ini enak nih kalau diganggu, dari tampangnya aja ya. Yeah. Kemudian dari tafsiran saya itu ketika melihat Bagas, kemudian saya kepalanya dan kemudian dia diam aja dan kok nggak ada reaksi. Oh, saya nyimpulkan orang ini
orang ini penakut, orang ini lemah. Karena nggak Dia- memberikan dia- reaksi iya, tertentu oke. kan gitu. Itu tindakan pertama. Mm-mm. Dan itu tidak bisa ditafsirkan sebagai bully. Ya awalnya kan iseng aja emang. Mm-mm. Bukan sistematis, bukan apa. Itu iseng aja kayak jundu aja gitu. Dan dia nggak ada respon, ya udah. Nah karena nggak ada respon itu, kemudian hari berikutnya saya bahkan melakukan hal yang lebih gila lagi. Bukan hanya jundu. Mungkin mukul apa kayak apa ya? Ya lah. Istilah Jawa, paham ada belentar, beletar, kegerit, bak, nyulek bahkan parah nyulek itu. atau Culeknya parah itu. apa ya, tiba-tiba dari belakang. Mm-mm. Karena dari belakang terus aku ngusap kepalanya, dia pakai apa ya, Kapur lah. kapur atau apa Dulu ya. dulu kalau kita Pakai ngelap kapur, pakai habis habis bersihin spidol itu kan, papan putih. terus kita tangannya hitam terus Terus di dan dia tetap diraupno itu. dan tetap nggak ada reaksi dan kita kan semakin ketagihan. Nah karena terkumpulnya perilaku itu kemudian bisa kita tafsirkan sebagai bully. Tapi kalau cuma sekali itu belum bisa ditafsirkan sebagai bully. Mungkin iseng, mungkin apa ya? Ya mungkin orang lain bisa menyimpulkan saya suka ganggu orang, tapi itu masih belum bully. Bully itu ketika benar-benar berkelanjutan, udah ada tindakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu baru bisa dibilang sebagai bully. Dan kenapa bully terjadi? Menurut saya karena pembuli itu tahu bahwa orang yang dibully itu lemah. Karena kalau orang itu nggak punya persepsi bahwa atau tidak punya cukup pengertian atau pemahaman bahwa orang itu lemah, maka dia ragu-ragu untuk bully orang itu. Bisa jadi orang itu nggak lemah. Kalau saya bisa semana-mana sama dia, kalau dia orangnya nggak lemah, dia kan marah sama kita. Dan kita mungkin ya apa? Kan kalau orang marah kan kita takut, kemudian kita mikir-mikir kalau mau bully lagi. Jadi sebetulnya bully itu terjadi karena satu, tidak ada perlawanan. Mungkin ada perlawanan tapi nggak setimpal dengan kita. Jadi kenapa tindakan-tindakan merendahkan, perundungan itu berkelanjutan sehingga bisa disebut sebagai pembulian? Karena orang yang dibully itu lemah, tidak ada tindakan, ya lemah aja. Dan kita merasa bahwa kita lebih baik, punya power, lebih punya keberanian daripada dia. Misalnya gini, dulu waktu SD itu ada satu teman saya yang jangan pernah sebut merek di sini Pak, tolong jangan. Ada satu teman saya si A atau si B itu misalnya. Yang emang setiap hari itu kerjaannya itu ada aja gangguin anak. Gangguin pokoknya. Jadi kalau misalnya kalau dulu itu kalau habis main bola itu ya, habis main bola ya. Duduk-duduk segala macam. Nah, ini anak ini kan dia masih pegang bola dan anak-anak yang duduk itu kayak ditendangin. Pakai bola itu. Pakai bola. Ada yang kena kepalanya, ada yang kena kepalanya, pokoknya ya, sampai itu bukan main-main lagi, itu udah bahaya itu sebetulnya. Bolanya bukan bola plastik. Bahkan bola plastik itu pun kalau kena muka kan sakit, tetap aja sakit. Dan itu posisinya bukan bola plastik lagi itu. Bola apa ya? Bola blaster atau bola. Iya, benar-benar bola. Kalau bola itu bukan bola plastik lagi. Kalau bola plastik lagi kan enggak ada beban berat, cuma panas aja, tapi kan tetap sakit. Nah, dia ini sering gitu terus, dan bentuk-bentuk karena anak-anak itu nggak ngerespon, kemudian semakin ketagihan lah, seolah-olah dia itu paling pemberani, kemudian semakin meneruskan tindakannya itu, dan anak-anak itu tetap diam aja karena emang ya nggak berani aja. Nah, karena menyadari bahwa anak yang di target itu nggak punya keberanian, tidak berani membalas, maka semakin menggila lah bentuk tingkat eskalasi pembulian itu semakin makin terus meningkat. Menerus, iya, karena tidak ada respon, tidak ada penentangan. Nah, suatu ketika ada satu orang, ini bentuk penindasannya lain lagi. Kalau tadi kan kayak nendang bola. Nah, ini lain lagi, kayak di istilahnya itu nama orang tuanya itu kayak dijelekin lah. Nah, itu kan yang paling sensitif kan itu, yang paling memicu emosi kan itu. Kemudian salah satu anak itu benar-benar mengeluarkan emosinya yang sebenarnya. Jadi benar-benar marah. Nah, baru kali itu ada orang yang berani merespon. Nah, sontak
Si pembuli kaget. Si pembuli kaget dong, ternyata dia punya keberanian. Jadi kayak apa ya? Kayak Dia ternyata sudah sadar nih. ada yang berani ya. Terus dia kan pasti deg-degan, Oh pasti. pasti deg-degan, pasti ketrigger sama emosi. Kita yang lihat aja deg-degan bro. Iya. Dan otomatis dia pasti bakal mikir-mikir untuk gangguin anak itu. Lagi. Iya, karena bisa berapi nih. Untuk meluapkan emosi saja, entah itu nanti bentuknya bisa ke perlawanan fisik atau dan sebagainya, atau bahkan kasus yang lebih gila lagi, lebih tinggi lagi. Dan oke sih, maaf. Ini saya itu dulu. Mungkin saya tambahin. Dan mungkin dia sudah menetapkan batas bulinya. Kalau cuman ini tok dia nggak akan melawan. Tapi kalau aku sudah mulai bahas ini, dia akan melawan. Jadi mungkin aku akan memberikan mungkin memberikan bulian yang tidak sampai bikin dia marah, mungkin hanya bikin dia kesal, yang mana dia tidak akan membalas saya dan saya masih terpuaskan mungkin gitu. Bahkan karena cuma respon itu tadi, dia sudah tidak berniat mengincar anak itu tadi. Ini kasus real. Ya. Pengalaman karena ini. Pengalaman. Maksud saya sebagai salah satu anak yang dia teman saya semua, cuma saya itu sebagai pemirsa, penonton kejadian itu. Oke, Milsani dan menonton. Milsani. Dan memang setelah adanya respon itu, setelah kejadian itu, si anak yang kebiasaan menindas, lebih menjahili behave lebih baik atau lebih diam. Bahkan bukan lebih baik, tapi lebih baik terhadap anak itu, cuma tetap melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Iya, karena yang orang lain nggak ada respon, sementara yang respon cuma hanya satu. Makanya dia tidak membuli anak itu, tapi perbuatannya tetap kepada anak lain yang nggak merespon. Astaga. Jadi maksud saya begini, orang membuli itu karena dia mengetahui bahwa orang yang dibuli itu lemah, satu. Dan karena orangnya lemah, tidak ada balasan, semakin menggila lah dia. Semakin terus menerus. Tapi pembulian itu bisa terjadi kalau kita punya kemampuan untuk melampaui tindakan semena-menanya itu. Bukan berarti kita semena-mena, tapi kita menggertak saja. Kita punya reaksi menggertak saja, emosi yang bisa menggertak, kayak benar-benar marah semarah-marahnya. Itu kira-kira itu bisa menghentikan tindakan pembulian orang. Kalau di konteks sekolah kalau di konteks sekolah sederhana itu bisa. Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau kalian mungkin awalnya itu kayak dijahilin orang, bukan yang lebih ekstrim, belum yang lebih ekstrim, tapi dijahili saja. Kalau dijahili, bahkan dijahili pun coba jangan diam awalnya ya, biar orang itu tahu kalau Anda bisa marah. Tapi kalau Anda nggak marah, orang itu semakin ketagihan lah, karena mikirnya kita itu nggak berani sama dia, nggak mampu untuk memberikan perlawanan segala macam. Semakin menjadi-jadilah dia, semakin seolah-olah punya kesempatan untuk merundung kita. Tapi kalau kita cuma diam ya, atau kita marah, paling nggak kan dia mikir-mikir. Oh kalau tak gini, wah bisa emosi nih dia nih, bisa ribut nih, bisa kacau nih, bisa kena juga nih aku nanti di guru nih. Nah jadi dia pasti mikir-mikir kalau bully gitu. Makanya kejadian pembulian itu sebetulnya karena orang lain menyadari bahwa kita itu lemah, kita itu tidak, seolah-olah dianggap tidak mampu memberikan perlawanan, tidak berani sama dia. Ya karena kita tidak memberikan respon, meskipun kita punya semacam di batin kita itu emosi ya. Tapi kan kalau kita tidak luapkan emosi kita itu, yang mana tahu. Kalau kita cuma diam saja, cuma emosi tok ya, tidak ada reaksi, tidak ada perbuatan yang serupa, bahkan melebihi, bahkan atau gertakan verbal saja tidak ada. Kita cuma batin emosi doang. Ya dia ya dengan dengan bangganya meneruskan tindakannya itu berkali-kali sama kita karena tidak ada perlawanan. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang-orang kayak gitu ya, teman kita, apalagi cuma teman kelas ya, atau kejadian di sekolah, berikan perlawanan. Karena kalau tidak kita berikan perlawanan dari awal, itu akan semakin menjadi-jadi dan semakin dia itu kelihatan hebat di mata orang lain, dan power dia itu semakin nambah, entah itu pergaulannya segala macam, semakin sulit. Kalau kita mampu kasih reaksi dari awal dan menghancurkan stigma dia bahwa kita itu sebetulnya bukan orang yang lemah, maka dia akan pasti mikir-mikir, bahkan dia nggak akan bully kita lagi. Jadi ya kayak gitu sebetulnya konsep bully. Jadi bukan
tindakan yang instan, tapi benar-benar terakumulasi, Terstruktur. terkumpul baru. Tapi kalau cuma sekali ya itu mungkin iseng. Makanya mungkin oke lah kita kasih toleransi untuk tindakan pertama. Tapi kalau yang kedua, kalau emang kita coba untuk memberikan iya, antisipasi iya, gitu ya. apalagi ya mungkin kalian orang Jawa itu apa ya, oke lah ada orang yang merasa bahwa dirinya itu merasa di atas dari kita, tapi kita sebagai orang yang mengetahui fakta itu bukan berarti kita mau direndah-rendahkan sama dia, tidak mau dindas-ndasi. Oke, kon pinter tapi kon aja sampai ngendas-ndasi aku loh. Kon tak hormati karena emang ya faktanya kon hebat, kon pinter, tapi jangan sampai kon ngendas-ndasi aku. Nek kon ngendas-ndasi aku, beda mana ceritane. Aku gak respect ambek awakmu dan aku yo kalau nek awakmu semena-mena aku iso emosi. Tapi nek apa ya? Maksudnya ya pasti mesti punya konsep kayak gitu orang itu, biar konsep pembelian segala macam itu bisa diminimalisir, bisa dicegah sehingga minimal tidak terjadi pada dirimu sendiri. Tapi ya juga ke anak-anak lain dan bahkan ya kita berharap tidak ada pembuli juga ya. Karena ya bahaya juga loh kalau dari sisi pembuli, kalau kita menafsirkan orang itu lemah dan salah tafsir kita kecelek dengan ternyata mampu melawan bahkan sampai fisik, sampai bahkan kamu tidak mampu melampaui dia, kan hancur sendiri kan. Karena hanya berawal dari tafsiran sepelemu saja, tafsiran sementaramu saja. Makanya kalau emang mau jadi pembuli ya mbok ya jangan mengencourage dong. Jangan mengencourage orang jadi pembuli, sudah banyak bos. Jangan ditambah-tambah. Jangan diajak orang jadi pembuli dong. Paling enggak itu apa ya? Jangan dong. Kalau mau jadi Kalau mau jadi koruptor itu ya anjing. Apa bahasnya koruptor? Ya jangan meluas dong. Pinter nyusun strategi. Anjing malah kalau nggak pinter nyusun strategi cukup carilah yang mungkin. Oke. Jangan malah mengencourage kita, jangan berusaha menciptakan orang jadi. Ya aku percaya kalau pendengar kita itu punya common sense yang baik, maksudnya ya tahu mana yang jalan pikir yang baik dan buruk. Iya sih, tapi kayak gini, aku sekali lagi tidak setuju dengan Roy itu. Poinku yang ini, dia bilang kalau kita bully orang ini, dia berusaha melihat dari sudut pandang pembuli loh ya. Ini kalau kita ganggu nih anak, dia nggak akan melawan nih. Wah, kalau nggak melawan tak ganggu aja terus. Tapi ada, ini sekali lagi dari pengalaman, makanya kami banyak yang saling tidak setuju karena obviously pastinya pengalaman kami berbeda. Ada orang yang Roy, ada orang yang membuli itu, yang dia cari itu reaksinya. Misalnya gini, ada seorang anak cowok yang mengganggu anak cewek. Si anak cowok ini bertujuan membuat si cewek ini berteriak atau ngomong atau ngejar-ngejar dia. Nah, yang dicari ini reaksinya saja. Dia nggak ingin loh membuat dia jengkel atau kesal. Bisa aja dia ingin mencari perhatian, gitu aja, supaya dia memberikan reaksi yang cukup untuk membuat dia puas dan dia bahagia, itu aja. Iya, makanya aku juga bisa bayangin itu kalau dari sisi pembuli ya, terus reaksi orang yang dibully, misalnya perempuan ya, terus kayak teriak-teriak kayak tapi kita bisa bayangin lah teriakan sing emang apa ya, teriakan apa ya, lebay, kayak bahkan bukan melawan tindakan orang, tapi kayak merespon dengan teriakan apa ya, kayak gitu ta gini. Itu kan emang menghibur, maksudnya dia kan dengan itu saja dia semakin tertagih, tapi menjali dia. Iya sih, tapi kan itu juga dilihat dari orang yang diberikan makanya, itu ya treatmentnya itu. Kalau dia makanya mesti ada gertakan yang bikin dia nggak menyangka-nyangka kalau kamu punya gertakan kayak gitu. Karena kalau orang udah emosi beneran, ya mungkin bisa dibayangkan ya, kalau udah emosi beneran bisa kalap, bisa main, bisa apapun, bisa makan apapun. Bukan hanya bisa mencaci kamu secara verbal, tapi menonjok hidungmu, menonjok mulutmu segala macam. Itu kan sudah cukup untuk memberitahu dia bahwa kamu itu bisa melawan. Bagus. Dan saya pernah dulu.
jujur fun fact pernah dulu pas SD, mungkin ya pas SD pernah dibully, di mana badan saya kayak dibuat seperti samsak gitu. Dipukulinya cuman karena yang membuli saya secara fisik ini mungkin anaknya cukup kurus ya saat itu. Jadi cuman dipukul-pukul lengan saya. Dia ada di sebelah kiriku. Terus kami saat itu duduk di bangku paling belakang sebelah kanan gitu, pojokan. Dia pukul-pukul lengan saya si di bagian kiri dan saya ada di bagian kanan. Terus secara refleks bukan loh, itu secara kontinuitas dia mukulin terus, ya kan, mukuli terus dimana emosi saya sudah cukup muncak. Mungkin saat itu saya capek atau marah itu, dan secara nggak sadar, mungkin sadar atau nggak sadar, saya saat itu melayangkan pukulan saya ke arah mukanya, tepat di arah hidungnya, dan itu cukup keras, yang mana itu mengundang perhatian dari seisi kelas. Dan seisi kelas saya ingat reaksinya itu kaget. Ternyata si Bagas yang pendiam ini dulu fun fact, dulu saya orangnya pendiam dan tidak suka cari masalah. Terus kok dia bisa mukul si anak yang suka ganggu pula. Nah saat itu karena saya mendapatkan perhatian dari seluruh kelas, makanya sekalian saja saya naikkan harga diri saya dengan bilang gini ke arah orang yang mengganggu saya, piye maneh dah, tak pukul lagi dah. Itu saat itu saya merasa seperti saya orang yang berani nih, saya nggak akan diganggu lagi. Dan saat itu mungkin ini case per case ya, jadi dilihat dulu kasus per kasus. Tiap pembuli bisa berbeda, jadi tolong dipahami, nggak semua yang kami bicarakan adalah sebuah solusi absolut, kalian tidak, tapi dibicarakan case per case saja. Jadi tiap kasus bisa berbeda, tiap pembuli juga bisa berbeda. Untuk kasus yang pernah saya alami, cukup saya pukul dulu pas SD. Saya pukul dan itu nggak sengaja kok itu mukulnya, cuman secara ya mungkin karena saya sudah capek atau kalap dengan perbuatan dia, makanya saya mukul dia gitu. Mungkin itu. Terus dan ini sekali lagi hampir 1 jam nih, padahal kami sudah 1 jam bro. Kita hampir merencanakan ini padahal cuman setengah jam cuman bahas bully aja kok nggak lama mungkin, tapi sama seperti video yang sebelumnya hampir 1 jam. Kira-kira siapa yang mau dengar ya? Mungkin orang-orang terdekat aja, mungkin nggak sampai viral. Cuman apapun itu niat kami ini cuman sekedar berbagi, tidak bermaksud mengguli aja. Ya hanya sekedar 2 orang yang berbicara, bercengkrama satu sama lain, dan berharap mungkin dari obrolan kami ini bisa diambil sesuatu yang baik. Dan mungkin dari Roy sudah memberikan tips gimana sih caranya supaya ini gitu. Kalau saya tolong berikan tindakan itu preventif yang tereskalasi dengan baik. Jadi jangan langsung mukul, dibilangin dulu dengan baik. Kalau nggak bisa dinaikkan, dibilangin dengan nada yang lebih keras. Hei, kamu jangan mengganggu. Kalau nggak bisa lebih keras lagi. Hei, jangan mengganggu. Kalau masih nggak bisa, saran saya ya, coba kalian main fisik. Misalnya, hei, kamu jangan mengganggu saya, mendorong. Dengan begitu, setidaknya kalian yang dibully bisa memberikan efek shock terapi di mana, saya juga punya power loh, saya juga kuat dengan saya melakukan ini. Bahkan hanya sekadar ditatap secara nggak enak, hanya menunjukkan ekspresi kita kalau kita marah itu sudah cukup. Bahkan belum sampai balas fisik, mukul atau apa enggak, neriakin atau maki-maki, belum sampai itu, cuma ngeliat dengan ekspresi marah itu pun bisa bikin mentalnya sudah menggambarkan kemarahan kita, dan si pembuli secara nggak langsung sudah paham kalau tindakan yang saya lakukan ke Anda bisa bikin Anda marah gitu. Cuman sekali lagi kalau menurut saya pribadi ya, pembulian nggak akan pernah berakhir bro. Pembulian nggak akan pernah berakhir karena di tiap sektor, bahkan bukan cuma di sektor pendidikan, di level yang paling tinggi pun ada kayaknya ini pembulian, cuman dengan nama yang lain, mungkin bukan pembulian kekerasan atau apa gitu. Tapi yang pasti menurut saya pembulian tidak akan pernah berakhir. Yang bisa kita lakukan hanya menekan pembulian dengan
dengan cara mediasi atau pemberian diberikan suatu pemahaman kalau di dunia ini itu ada cause and effect gitu, ada konsekuensi, di mana kalau Anda mengganggu orang ya konsekuensinya bisa beragam. Anda bisa dibalas dengan perlakuan yang sama, Anda bisa aja nggak mendapatkan reaksi, atau Anda bisa mendapatkan reaksi negatif berkali-kali lipat. Mungkin Anda misalnya mengganggu dengan misalnya bahasa Jawanya itu jundu lah, noyor orang, tapi bisa aja Anda dibalas dengan pukulan di muka berkali-kali, kan bisa. Dan itu bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita untuk berpikir, oh di dunia ini ada toh yang namanya karma, itu ada loh. Dan karmanya kan kalau dibilang karma mungkin pembalasan yang setimpal, tapi bisa aja pembalasannya itu berkali-kali lipat gitu, yang mana itu bisa kita ambil pembelajaran dan kesimpulan untuk lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Untuk pesan saya untuk pembuli yang mungkin mendengarkan ini, tolong Anda hati-hati dan tolong dikurangi. Kalau Anda kalau Anda merasa rendah hati atau rendah diri, Anda tidak perlu merendahkan orang lain untuk menjadi serendah Anda atau bahkan lebih rendah daripada Anda. Merendahkan orang lain tidak akan membuat Anda menjadi tinggi. Menurut saya Anda hanya orang-orang bingung. Anda bisa kok jadi orang yang bahagia tanpa harus menghilangkan kebahagiaan orang lain. Saya tahu deep down, jauh dari lubuk hati Anda yang terdalam, Anda orang baik. Dan saya tahu Anda ingin diperlakukan dengan baik. Untuk diperlakukan dengan baik tidak perlu memancing orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Cukup berbuat baik pada mereka dan berharaplah orang lain berbuat baik juga dengan Anda. Karena di dunia ini ada cause and effect, ada karma juga. Saya sarankan Anda untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih menimbang-nimbang lagi kalau Anda ingin melakukan sesuatu. Ya, mungkin itu aja. Lama lagi ya ini. Terakhir. Silakan. Monggo. Dia bilang kalau ya pembulian itu nggak bakal berakhir ya, karena ini pakai teori logika deduksi induksi ya. Dia bilang dari awal kalau pembulian terjadi karena ada pergaulan sosial, lingkup sosial, lingkungan sosial segala macam. Ya memang nggak akan berakhir. Karena kegiatan sosial tidak akan pernah sama berakhir. Seperti kejahatan, jangan berharap kejahatan akan tiada, tidak ada. Kejahatan terjadi karena ada pergaulan, ada masyarakat, ada lingkungan sosial. Dan orang yang bermacam-macam. Makanya bukan fokus kepada kejahatannya atau orang lain yang berbuat jahat, tapi diri kita sendiri. Muter makanya dari lagi. tadi kan itu dialektikanya kayak gitu. Kita berfokus pada diri kita. Kita ini pembuli, apa yang dibully, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, seenggaknya gitu. Oke lah, mungkin itu aja. Mungkin terima kasih sudah mau mendengarkan selama ini. Udah mau 1 jam. Makasih. Ya, cukup melelahkan hari ini ya. Bahas bully dan pembuli ini saya kira hanya cukup 30 menit. Ternyata 1 jam lagi. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Lagi-lagi ini hanya opini dan kami hanya berbagi saja. Kami tidak bermaksud menggurui atau apa. Kami hanya berbagi saja atas pengalaman yang kami alami. Dan tolong buat para pembuli tadi ya, pesan saya itu tadi, dan buat orang yang dibully, gimana ya, sekali lagi case per case ini bisa panjang lagi nih. Kalian iya dong. Oke, jadi kalian tolong berikan reaksi yang tepat lah kepada si pembuli untuk tidak lagi melakukan perundungan pada Anda secara verbal ataupun non verbal atau secara fisik. Oke, sekian dari kami sign out. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa salam ya? Nggak apa-apa lah. Oke.